Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat kondisi sekarang, harga VGA kok malah stabil ya. Bukan ngarep naik sih, tapi kalau bisa turun lagi. Tapi ini malah segitu-gitu aja ya. Ini VGA kalau cewek sukanya PHP. Kalau dibeli takutnya turun harga. Kalau nggak beli, dianya naik. Kan ngeselin. Di rentang harga 2 jutaan untuk barunya, Nvidia nggak ada pilihan sama sekali. Nah kalau AMD, ada RX 560 4GB DDR5 sama RX 6400 4GB DDR6. Yang mana harganya hampir 3 juta rupiah. Jadi pilih mana dong? Pilih bekas aja bro, asal kalian gak salah pilih, dijamin dapat VGA bekas normal nan ganteng. Nah VGA apa itu? Sebelum membahasnya, yang baru mampir gak ada salahnya pencet tombol merahnya, biar saya semakin bersemangat buat mancing. Maksudnya buat konten. Nvidia GTX 1060 3GB DDR5 192 bit. VGA yang nongol pertengahan tahun 2016 yang lalu jadi alternatif VGA bekas yang cukup layak beli. Ya sebenarnya sih harga bekas di angka 2 jutaan berasa kemahalan kalau lihat harga dulu ya. Karena harga segini dulunya dapat versi yang 6GB. Tapi ya udahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Gak usah diingat-ingat. Cukup teman kalian yang punya utang aja diingat. Harga bekas VGA ini di angka 2,3 sampai 2,5 juta rupiah. Tergantung merek sama kondisi. Kebetulan saya dapat merek Zotac. Biar kata imut-imut kayak marmut, VGA ini udah pakai 2 kipas loh, jadi lebih adem. Ukuran boardnya itu kayak VGA kelas-kelas bawah ya, imut-imut, lagi-lagi imut-imut. VGA tipe ini juga nggak boros-boros banget ya. Butuh 1 kali 6 pin power supply dengan minimal power supply hanya 300 watt, TDP-nya 120 watt. Buat uji kemampuan gaming VGA GTX 1060 3GB ini, PC yang saya pakai ya seperti biasa. Core i3 generasi 10, RAM 16GB dengan konfigurasi dual channel, SSD M2 NVMe tempat sistem operasi, dan harddisk 2TB tempat buat nyimpen game. Windows yang saya pakai juga Windows 10, dan terus untuk driver yang saya pakai driver paling baru dari Nvidia. Monitor di sini saya pakai merek LG 22 inch 1080p. Dan di sini saya pakai perekam layar, jadi ada sedikit perbedaan hasil framerate tapi nggak terlalu banyak. Oke lanjut aja kita bahas gamenya satu persatu. AC Valhalla. Wih, game penyejuk ruangan nih. Itu AC beneran ya? AC buat ruangan. Ini Assassin's Creed Valhalla. Dengan settingan medium, resolusi scale 100%, facing off, hasil yang didapat nggak jelek-jelek banget loh. Framerate rata-rata 29 fps, yang berarti ada kemungkinan framerate bisa di atasnya dengan kalian turunkan jadi low gua N. Low maksudnya, kok malah ngelantur. Suhu tertinggi di kisaran 69 derajat Celcius. Masih cukup baik loh biar kata VGA bekas. GTA 5, game terfavorit sepanjang masa nih. Sampai bosen nih fans GTA 5 karena GTA 6 gak nongol-nongol. Udah gak usah dibahas. Pakai DirectX 11 semua on dengan settingan very high. Hasilnya ajib banget. Framerate rata-rata di angka 70-an fps dengan framerate terendah di angka 60 fps. Ini settingan very high loh. Apa gak keren tuh? Untuk suhu sendiri maksimal cuma di angka 70 derajat. Ini cukup adem ya. Ya kalau mau 0 derajat bisa pakai VGA ini, tapi jangan dihidupin PC-nya. Forza Horizon 5. Nah game balap yang punya grafis tinggi ini coba kita mainkan di resolusi 1080p dengan settingan high. Resolusi scale-nya ultra quality dan facing-nya off. Saya deg-degan nih sebenarnya buat benchmark VGA ini dengan settingan tersebut. Kayak mau nembak cewek paling cantik, takut ditolak. Nggak taunya hasilnya cukup baik loh. Framerate rata-rata tembus di angka 58 fps dengan suhu maksimal di angka 65 derajat. Wih berhasil dong nembak ceweknya. Kagak, ditolak terus. Lah malah curhat. Horizon Zero Dawn. Biar kata game ini beda tipis umurnya sama GTX 1060, tapi cukup berat loh kalau disetting terlalu tinggi. Makanya sadar diri dong. Kita setting medium aja, facing off, resolusi scale 100%. Hasilnya lancar banget. Framerate rata-rata di atas 50 fps dengan suhu yang cukup adem di angka 65 derajat Celcius. Ya adem sih buat ukuran perangkat komputer. Lah kalau kalian suhunya sampai segitu, dijamin terbang ke alam goib.
God of War. Game yang tergolong baru ini coba kita set resolusi 1080p, facing up, dan render scale 100%. Display mode borderless. Untuk preset kita pilih Origin. Hasilnya, framerate stabil di angka 40an fps. Tapi pas ketemu dewa ukuran mini, dewa apa sih ini namanya? Framerate-nya jatuh di bawah 30 fps. Mungkin VGA takut kali ya sama dewa biru. Untuk suhu GPU saat main game ini cukup tinggi ya, tembus di angka 76 derajat Celcius. Tapi ini masih tergolong adem loh. Genshin Impact, lanjut ke game online. Nah di game ini nggak ada keraguan sama sekali buat menyatakan cinta. Settingan game. Dengan PD-nya saya set resolusi 1080p, facing off dengan settingan rata kanan. Ini rata kanan beneran loh, bukan kanan-kananan. Pas mau main saya kaget, kok ada yang nyanyi lagu Jepang. Taunya itu dari game. Gila kali ya karakternya nyanyi sendiri. Udah lanjut. Nah dengan settingan tertinggi sekalipun, framerate tergolong stabil di angka 60 fps dan suhu juga tergolong adem. Paling tinggi tembus di angka 67 derajat Celcius. Valorant, game online perang-perangan, nggak pakai ragu lagi dah, pakai settingan rata kanan, facing off dengan resolusi 1080p. Hasilnya lancar banget, framerate tembus di angka ratusan fps. Wih, ini kalau mobil kecepatannya bisa tembus 200 km per jam. Apa nggak kece tuh mobil? Ya emang sih game ini lebih mengarah CPU bond, tapi tetap aja bantuan dari VGA itu pasti ada. Dan rasanya VGA ini terlalu gantung untuk main game Valorant. Call of Duty World War 2. Asik nih, kita main game perang-perangan lagi nih. Game satu ini kita setting rata kanan. Pede banget, harus dong, VGA ganteng gitu loh. Kenapa ragu? Hasilnya cakep banget, kayak Arafa. Arafa manis ya. Framerate tertinggi bisa tembus di angka ratusan fps dan terendah masih cukup baik di angka 50an fps. Gini kan enak ya, gak ada alasan buat salah nembak temen. Tapi kalau temennya brengsek ya tembak aja. Jadi tembak, sayang pelurunya. Mending dorong ke jurang gitu, bercanda. Dari beberapa game yang saya uji coba, Nvidia GTX 1060 3GB masih sanggup memainkan sebagian game rata kanan, walaupun sebagian harus mengalah di settingan tertentu. Tetapi tetap aja VGA ini masih sangat layak untuk bermain game terbaru sekalipun di resolusi 1080p. Andai kemarin-marin sampai sekarang harga VGA normal, kebayang nggak sih harga VGA bekas tipe ini di rentang berapa? Pasti bekasnya di harga 1,4 juta rupiah. Wow, murah banget. Tapi yaudahlah, lagi-lagi yang berlalu biarlah berlalu. Lihat ke depan dong, kali aja nemu duit. Yap, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming murah di angka 2 juta rupiah plus. Jangan lupa yang baru mampir untuk pencet tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya, biar saya semangat lagi buat mancing. Bikin konten maksudnya.